Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang update performa dari Signal Forge. Nah, seringkali ada yang bertanya kepada saya, kira-kira settingan template seperti apa yang sebaiknya saya gunakan? Karena di Infinity kita mempunyai sekitar 5 template, dan dari kelima itu teman-teman mungkin ada yang bingung, kira-kira sebaiknya saya pakai template yang mana untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oleh karena itu di video ini kita akan membahas performa dari Signal Forge berdasarkan masing-masing template mulai dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016. Oke. Sebelumnya kita akan bahas template apa saja yang ada di Signal Forge. Nah, untuk melihatnya teman-teman tinggal masuk ke bagian Forge. Selanjutnya kita pilih tipenya ke auto. Selanjutnya kita bisa lihat di sana ada beberapa template. Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara settingnya, nanti saya akan sertakan videonya kita akan bahas di video yang lain. Saya akan sertakan linknya di description box di bawah video ini. Oke, di sini kalau teman-teman lihat kita punya 4 template. Yang pertama adalah self adjusting. Jika teman-teman pilih template-nya adalah self adjusting, maka sistem secara otomatis akan memilihkan 3 sinyal, yaitu pure, purge, dan blast, dan masing-masing settingannya adalah extreme risk. Selanjutnya, jika teman-teman ganti, misalnya kita pilih slow and steady, maka kita akan menggunakan semua sinyalnya, tetapi dengan settingan Hawkeye-nya ke low risk. Di sini sebagian besar adalah no risk, low risk, very low risk, dan no risk. Selanjutnya, kalau kita pilih lagi ke balance, balance ini adalah medium risk, maka sebagian besar settingannya akan mengarah ke medium risk. Dan yang terakhir, kita punya quick fire, ini dulunya adalah high risk, high return. Jadi kalau teman-teman lihat, sebagian besar settingannya adalah extreme risk. Nah, apa itu Hawkeye? Sebelumnya sudah kita bahas, Hawkeye gunanya adalah untuk memfilter sinyal-sinyal yang muncul. Artinya jika teman-teman menggunakan settingannya adalah extreme risk, maka hampir semua sinyal yang muncul akan dieksekusi oleh Signal Forge, oleh robot kita. Tetapi jika kita turunkan settingannya menjadi low risk, maka si robot akan jauh lebih berhati-hati. Jadi ketika sinyal muncul, dia akan eliminasi beberapa sinyal yang menurut dia tidak sesuai dengan risk parameter. Misalnya harganya bergerak terlalu lamban, atau harganya bergerak terlalu cepat misalnya. Wah, kemungkinan dipuji oleh news, jadi dia tidak ambil. Misalnya dia setting hammernya di low risk, ketika banyak bermunculan hammer dia akan pilih, oh hammer yang ini munculnya tidak disupport atau resisten, jadi dia tidak ambil. Jadi semakin rendah settingan Hawkeye-nya, maka Hawkeye-nya semakin hati-hati. Artinya apa? Artinya win rate akan semakin tinggi, tetapi jumlah signalnya akan lebih kecil. Nah, sebenarnya kita juga punya settingan template yang kelima. Teman-teman bisa pilih namanya house setting. Jadi kita bisa lihat di sini ada gambar rumah. Kalau kita klik di sana, maka akan muncul. Kita bisa setting rubah secara manual mengikuti settingan di sini. Misalnya hammer di sini adalah semi medium risk. Kita bisa rubah ke semi medium risk. Nanti kita lihat lagi misalnya smoothnya kita pakai very low risk. Kita bisa rubah lagi smooth ke very low risk misalnya. Jadi house setting ini adalah settingan yang sudah di reset oleh tim dari Signal Forge. Jadi mereka menggunakan data 90 hari terakhir. Kira-kira dari 90 hari terakhir itu settingan signal terbaik yang mana untuk masing-masing signal. Jadi ini adalah settingan yang sudah di reset dan diyakini oleh tim Signal Forge. Ini settingan terbaik untuk masing-masing jenis signal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jenis signalnya. Di sini adalah settingan yang direkomendasikan, dan di sini adalah rata-rata kira-kira berapa signal yang teman-teman bisa dapatkan dalam 1 bulan. Oke. Nah, saya sudah merangkum datanya. Ini adalah data dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus. Jadi ini adalah data real dari transaksi yang terduplikat di akun binary teman-teman. Jadi ini adalah data real. Sekali lagi, ini bukan data dari historical transaksi Signal Forge, tetapi ini dari data signal dari Signal Forge yang sudah terduplikasi atau dieksekusi oleh robot kita di akun binary member-member Infinity. Oke, kita bahas dari template yang pertama. Kalau teman-teman gunakan Quick Fire kemarin dari periode 1 Juli sampai dengan 20 Agustus 2016, ini adalah settingan dari Quick Fire dari masing-masing signalnya, ada yang low risk, extreme risk, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah total transaksi yang diambil oleh Signal Forge jika teman-teman menggunakan settingan dari Quick Fire. Untuk hammer ada 1 posisi, smooth ada 9 posisi, dan seterusnya. Dan di sebelah kanannya wins, ini adalah total transaksi win yang diambil oleh si robot. Jadi dari total transaksi ada yang win, ada yang lose. Jadi ini adalah win rasionya, berapa jumlah yang win. Dan sedangkan win rate ini adalah win ratio, artinya jumlah win dibagi dengan total transaksi. Seperti misalnya contoh hammer, kita lihat ada 1 transaksi dan 1 win, artinya win rate-nya adalah 50%. Di sini misalnya smooth,
total open posisinya ada 9, yang win 5, berarti win rate-nya adalah 56%. Dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Nah, secara overall, keseluruhan performa, jika kita gunakan quick fire dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus 2016, total teman-teman akan punya 220 open posisi. Di mana dari 220 posisi tersebut, kita mempunyai win rate sebesar 142 posisi. Jadi win ratio kita adalah 65%, atau 142 dibagi 220. Nah, teman-teman, kita semua tahu bahwasanya untuk mendapatkan profit di binary, kita cukup mempunyai win rate 60% atau lebih. Artinya win rate berapapun di atas 60% sama dengan profit. 60% atau lebih sama dengan profit. Oke. Nah, di sini kita lihat kita punya namanya profit multiple. Profit multiple ini adalah 25,66. Nah, apa itu profit multiple? Profit multiple adalah pertumbuhan akun Anda dihitung berdasarkan stake. Contoh, jika saya gunakan stake saya 10, berarti dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus, dengan profit multiple 25,66, artinya akun saya bertumbuh atau profit saya adalah 10 dikali 25,66. Artinya adalah 256 dolar. Nah, jika stake saya 20, teman-teman tinggal kalikan aja 25 dikali 20, artinya dapatnya sekitar 500-an dolar. Nah, kita tahu teman-teman 1 Juli sampai dengan 20 Agustus ini kurang dari 2 bulan. Kita tahu kita punya cost untuk biaya robotnya adalah 150 dolar per bulan. Jadi kalau 2 bulan costnya adalah 300. Nah, teman-teman dengan lihat seperti ini, teman-teman bisa hitung kira-kira berapa minimal stake yang harus kita keluarkan supaya profitnya lebih dari 300. Jadi misalnya kalau saya gunakan stake saya 30 kemarin, dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus, maka total profit saya adalah 30 dikali dengan 25,66. Kita hitung, maka hasilnya adalah 769,8 dolar. Nah, kalau stake saya 30 dengan profit 769,8 dolar, artinya di 2 bulan kemarin total profit saya dikurangin biaya sewa 300, saya masih mendapatkan lebih dari 400 dolar, yaitu 469 dolar dalam bentuk profit. Nah, atau teman-teman juga bisa menyederhanakan untuk menghitung profit multiple ini, teman-teman bisa gunakan persentase. Nah, persentase stake yang kita rekomendasikan adalah 1-3% dari modal. Itu adalah rekomendasi kita. Nah, artinya jika teman-teman ingin resiko lebih tinggi dari itu atau profit lebih besar, itu kembali lagi dengan manajemen resiko teman-teman semua. Sebagai contoh, jika deposit saya adalah 1.000 dolar, jadi 1.000, maka stake yang kita rekomendasikan adalah 10-30 dolar per transaksi atau 1-3% dari modal. Jadi kalau teman-teman hitung dengan profit multiple 25,66 selama 2 bulan kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Agustus, ini 5 minggu ya, belum sampai 2 bulan. Kalau saya resikokan 1%, maka profit saya adalah 25,66%. Artinya kalau saya resikokan 3% tadi dengan stake 30, maka profit saya adalah 3% dikali 25,66. Jadi profit saya adalah 76% jika saya resikokan 3% per trading dari balance saya. Jadi ini pertumbuhan profitnya. Nah, sekali lagi, teman-teman boleh nggak resikokan 5%? Boleh juga, tapi ya tadi ya, profitnya akan lebih besar, tetapi resikonya pun akan lebih besar jika terjadi loss. Karena kalau kita resikokan 5%, kalau loss maka kita juga akan kehilangan 5%. Oke, sebagai summary kita bahas ulang, untuk quick fire, kita mempunyai win rate 65% dengan profit multiple 25,66. Selanjutnya, jika teman-teman gunakan settingan balance itu, atau kita sebutnya dulu adalah medium risk, dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus, kita mempunyai total posisi adalah 153 posisi dengan total win 92. Jadi kita mempunyai win rate 60% atau 92 per 153. Di sini kita mempunyai profit multiple 6,16. Jadi artinya dengan profit multiple 6,16, jika teman-teman kemarin gunakan stake-nya misalnya 3% dari modal, berarti profitnya baru sekitar 18% dari tanggal 1 sampai dengan 20 Agustus. Nah, sekali lagi tinggal dikalikan aja. Kalau tadi stake saya 30 ya berarti 30 dikali 6, berarti dapatnya 180 dolar. Selanjutnya settingan berikutnya adalah slow steady, artinya ini adalah low risk. Nah, dari settingan slow and steady dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus, total posisinya adalah 135 posisi dengan total win adalah 84. Dan win rate kita adalah 62%. Jadi ini win rate-nya 62% dengan profit multiple adalah 10,32. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman tadi resikokan 1-3% dari modal, teman-teman tinggal hitung berapa persentase profitnya. Kalau resikokan 5% ya berarti 5 dikali 10, 5%. Tapi resikonya juga jauh lebih tinggi.
Sekali lagi, rekomendasi kita adalah 1-3% dari modal. Kalau mau lebih, silahkan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Oke? Selanjutnya, ini adalah settingan yang sering kita gunakan, yaitu self-adjusting. Mulai Agustus kemarin, saya pribadi menggunakan self-adjusting. Nah, self-adjusting ini dulu namanya adalah winner's choice. Jadi sekarang berubah jadi self-adjusting. Tapi settingannya tetap sama. Nah, self-adjusting ini kita hanya menggunakan 3 sinyal dengan win rate tertinggi. Dalam hal ini kita gunakan pure, dan blast. Jadi kita hanya gunakan 3 sinyal dan masing-masing settingannya adalah extreme risk. Nah, kita lihat kita gunakan pure, dan rush dengan settingan extreme risk. Maka dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus total posisi yang kita ambil adalah 118. Jadi posisinya lebih sedikit teman-teman karena kita gunakan sinyalnya lebih sedikit. Tetapi kalau kita lihat jumlah winnya juga bagus, 86 win dari 118 posisi. Artinya win rate-nya 73%. Karena kita gunakan sinyalnya lebih sedikit dengan win rate yang lebih tinggi, maka profit multiple-nya juga lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat jika settingannya adalah self-adjusting, maka profit multiple-nya adalah 30,78. Artinya kalau kemarin dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus saya resikokan 1%, maka profitnya pertumbuhannya adalah 30%. Tapi jika saya resikokan 3% per transaksinya, maka pertumbuhan profitnya adalah 3 dikali 30. Jadi 90% profit dari tanggal 1 Juli sampai dengan 20 Agustus. Kurang lebih kurang dari 2 bulan ya. 1 bulan 3 minggu profitnya adalah 90% jika resikonya adalah 3% per transaksi. Sekali lagi, untuk mempermudah, kalau teman-teman hitung berdasarkan dolar juga mudah. Misalnya stake saya 10, berarti dari kemarin profit saya adalah $300. Kalau stake-nya 30, berarti 30 dikali 30 plus minus profit teman-teman adalah $900. Jadi ini belum dikurangin dengan biaya sewa robotnya yang $150. Dan settingan yang terakhir yaitu house setting. Jika teman-teman gunakan house setting, maka total posisi yang diambil adalah 205 dengan total posisi win adalah 134 dan win rate-nya adalah 65%. Jadi profit multiple-nya adalah 26,82. Jadi untuk menghitung profit multiple caranya sama, dikalikan aja. Jadi berapa stake-nya dikalikan profit multiple, itu adalah pertumbuhan akun atau profit teman-teman. Dan sekali lagi kita menggunakan asumsi profit multiple sekian adalah jika payout-nya adalah 73%. Kita tahu di binary payout-nya itu variatif mulai dari 70 sampai dengan 85%. Jadi ini kita anggap payout rata-ratanya adalah 73%. Dan kita waktu setting pun kita biasanya selalu rekomendasikan kita tidak ambil payout yang di bawah 70%. Oke, dari data ini teman-teman nantinya bisa memutuskan kira-kira jika saya ingin menggunakan Signal Forge, kira-kira berapa deposit yang ingin saya gunakan dan berapa stake yang saya gunakan, serta template apa yang sebaiknya saya gunakan. Contoh, jika misalnya saya gunakan self-adjusting, saya punya $1.000, artinya dengan $1.000 deposit saya, misalnya saya mau resikokan 3%, misalnya, berarti kan saya pakai stake-nya adalah $30. $30 dari tanggal 1 Juli sampai 20 Agustus ini hampir 2 bulan, berarti biaya saya adalah sewa robot dan lain-lain, anggaplah adalah $310 atau $320 untuk sewa robot dan VPS. Berarti saya punya cost $320. Nah, jika tadi stake saya 30 dengan profit 30,78 profit multiple-nya, maka kita bisa hitung profit saya kotornya adalah $900-an dikurangin 320. Jadi saya masih bisa mendapatkan profit bersih sekitar $580. Jika deposit saya $1.000 dan stake saya adalah 30 atau 3% dari modal. Nah, teman-teman tinggal kira-kira dari angka ini kira-kira berapa deposit dan stake yang saya gunakan, selanjutnya settingan apa yang saya gunakan. Sekali lagi saya ingatkan, biaya sewa kita adalah sekitar $160 per bulan. Itu adalah cost pasti yang keluar. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan Signal Forge, targetkan profitnya di atas, minimal di atas 160, atau kita akan targetkan di angka minimal $200. Artinya kalau teman-teman punya profit $200 untuk bulan depannya, untuk membayar robot Signal Forge-nya, teman-teman tidak perlu keluarkan uang dari kantong teman-teman semua. Artinya kita cukup menggunakan profitnya untuk membayar. Nah, sekali lagi saran saya sih teman-teman gunakan stake minimal 25-30. Jadi kalau stake di bawah 25 saya tidak rekomendasikan, karena jika stake-nya di bawah 25 nantinya untuk tidak cukup, kemungkinan tidak cukup untuk mengcover sewa robotnya, ataupun mungkin hanya impas saja. Jadi saran saya stake-nya adalah 25 atau 30. Nah, jika pertanyaan selanjutnya, untuk pakai stake 25 atau stake 30,
berapa deposit yang diperlukan. Nah, ini kembali dengan resiko manajemennya. Kalau yang tadi kita bicara resiko 3%, berarti untuk stake 30 berarti rekomendasinya adalah deposit 1000. Tapi kalau teman-teman misalnya, wah saya resikonya lebih tinggi, saya berani resikokan 5%, ya nggak apa-apa. Berarti kalau resikonya 5%, berarti kalau untuk pakai stake 30, depositnya adalah $600. Nah, ada yang, waduh, kalau saya misalnya mau resikokan 10%, ya silahkan saja. Kalau resikonya 10% untuk pakai stake 30, berarti depositnya cukup $300. Tapi per transaksi, resiko loss-nya adalah 10%. Nah, sekali lagi ini kembali dengan resiko manajemen teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video update performa kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya.